mengundang kuasa Tuhan untuk menaungi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan Yesus untuk mendekat kepadamu. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu ada Tuhan sore hari ini. Menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Karena kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengangkat setiap puji-pujian yang ada Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh belajar untuk menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang ada Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi ruangan ini Tuhan. Terlebih menaungi hati kami Tuhan Yesus. Kau berdaulat Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami letakkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Amin. Benteng hidupku, kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami tidak takut bahaya. Amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Katakan tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku.
Saudari Hana, saya persilakan. Shalom teman-teman semuanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, syukur, terima kasih pada Tuhan yang sudah membuat saya dapat berdiri di tempat ini karena kemurahannya, karena kebaikannya. Tuhan beri mujizat yang tak pernah terpikirkan oleh saya. Sudah hampir 7 bulan saya tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri, hanya bisa berbaring. Tapi karena kemurahan Tuhan, semuanya saya dapat berdiri di sini. Awal ceritanya pada awal bulan Maret, minggu pertama, saya masih diberi kesempatan untuk pelayanan, dan untuk minggu yang kedua saya tidak tahu kalau saya akan mengalami sakit yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Sakitnya itu mulai dari kaki sampai ulu hati, tidak merasakan apapun, hanya bisa berbaring hingga tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Di situ pun saya hanya bisa menangis untuk menangisi segala sesuatu yang saya alami. Kenapa Tuhan di saat pelayanan banyak, tetapi kenapa saya diberi sakit yang mungkin di luar kemampuan manusia itu mustahil untuk bisa dilakukan. Tapi dengan penyertaan Tuhan, dengan bantuan dari gereja, siapapun yang sudah banyak membantu, mungkin dari teman-teman, dari Om Hever, Om Edi, Kak Christine, keluarga pastori, bahkan siapapun yang sudah banyak membantu saya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan ternyata selama bolak-balik ke rumah sakit dari Blitar, terus dirujuk ke Tulungagung, lalu ke Malang, dan ternyata saya mengalami sakit yang begitu gejalanya itu gak kelihatan. Hanya gejalanya itu cuma mati rasa dari kaki sampai ulu hati. Dan ternyata penyakit itu adalah TB tulang. Dan saat diperiksa, ternyata di dada bagian sebelah kanan ada nanah yang membuat tulang bagian punggung saya itu patah. Jadi mau tidak mau saya harus menjalani operasi untuk pemasangan pen. Dan pada hari itu pun tiba operasi pun dijalani dengan baik hingga saya boleh melewati semua proses itu dengan campur tangan Tuhan.
Mungkin beberapa bulan yang lalu saya dibawa ke sini untuk dirawat oleh keluarga pastori. Mungkin karena kalau dirawat di rumah karena keterbatasan yang membantu merawat. Tapi bersyukur, terima kasih kepada Om Hever, keluarga pastori, teman-teman, bahkan jemaat yang sudah banyak membantu dalam doa. Bahkan mungkin saya pribadi gak bisa membalas kebaikan teman-teman, tapi hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan teman-teman. Puji Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan yang mungkin diberikan kepada saya untuk kesaksian ini. Dan saya tidak bisa berkata-kata lagi selain mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan sebuah pengalaman, sebuah kado yang terindah yang dari Tuhan, yang mungkin secara manusia tidak bisa melewati semua ini. Tapi berkat doa, bahkan support system yang mungkin dari teman-teman yang banyak mendukung, menanyakan kabar, itu semua membuat semangat saya bangkit untuk tetap bertahan, untuk tetap cepat sembuh dalam pemulihan ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan Hana. Secara pribadi, waktu itu Hana lagi sakit, masih sempat-sempatnya WA ke saya karena Hana tahu mama saya kecelakaan dan dia masih memberikan semangat ke saya, dan itu kayak hantaman juga gitu buat saya gitu ya. Di saat Hana masih sakit, dia aja masih bisa memberikan semangat, kata-kata yang positif ke temannya gitu. Mungkin ke kita diizinkan Tuhan, diuji Tuhan, iman kita diuji. Mungkin kita banyak bertanya, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa harus begini? Kenapa nggak begitu aja? Kan gitu lebih enak. Kadang kita dikte Tuhan gitu. Yang Tuhan mau. Mungkin teman-teman punya pengalaman masing-masing secara pribadi bersama Tuhan. Di saat kita diuji sama Tuhan, Tuhan cuma mau kita setia, kita percaya, kita punya iman, kita punya semangat di dalam Tuhan. Kalau kita meyakini Tuhan bisa melakukan perkara yang besar, berarti kita harus hidupi itu di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan lagu ini itu yang juga menguatkan saya. Ketika Tuhan mengizinkan ada beberapa kejadian yang tidak sesuai dengan pikiran saya, dan saya bertanya kepada Tuhan. Bahkan mungkin saya pernah menyalahkan Tuhan. Setiap kita pasti pernah mungkin mengalami kondisi seperti itu. Tapi kembali lagi, hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Mungkin kita seenaknya dikte Tuhan gitu. Gak enak Tuhan sakit prosesnya, aku gak mau prosesnya kayak gini. Saya mengalami itu, saudara. Apakah saya sudah mendapatkan jawabannya? Belum. Tapi kalau saya juga bisa berdiri di sini, saya cuma bisa bersyukur. Seperti saya juga bersyukur melihat Hana yang begitu semangat dan tetap semangat, tetap percaya. Aku ini punya Bapa yang besar. Aku cukup memandang Tuhan. Kasih setianya gak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang kemenangan
Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang menepati setiap janji-janji itu. Malam hari ini kami pemuda yang ada di gerejamu di tempat ini bersyukur. Karena Engkau masih memberikan waktu kepada kami yang berharga untuk kami pakai untuk beribadah kepada Engkau. Karena melihat kondisi keadaan ada banyak anak-anak muda hari-hari ini mereka tidak bisa beribadah. Karena kesibukan, karena sakit penyakit, bahkan karena persoalan. Tapi kami pemuda di tempat ini bersyukur. Kami Engkau berikan waktu dan kami dapat melakukan ibadah di malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan buka setiap hati kami. Supaya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan firman-Mu boleh kami lakukan. Berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan hati kami dan kami akan dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Anak-anak muda, kalau banyak teman-teman yang sebaya dengan kita. Ya, di hari Sabtu ini mereka pakai untuk bersenang-senang di luar. Mereka pakai untuk memuaskan keinginan mereka. Tetapi kita pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita ada di ruangan ini. Yaitu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau malam hari ini mungkin teman-teman juga ada yang seperti saya yang kaget ya. Waktu teman kita Hana masuk pastori tadi sementara ibadah remaja, saya kaget. Saya lihat ini CC dari mana, kan masuknya itu pelan-pelan ya. Nginceng gini, om permisi mau kembalikan kursi roda. Saya gak pernah berpikir kalau itu Hana. Lah setelah saya lihat dengan lebih jelas, oh ternyata Hana, dan puji Tuhan. Yang saya kaget karena selama ini kan kita tahu Hana masih sakit ya. Nah, yang saya kaget dia datang sambil berjalan. Saya bersyukur kenapa? Karena mujizat Tuhan masih ada dan tetap berlaku sampai hari ini. Amin. Kalau teman kita Hana boleh alami mujizat dengan persoalan yang mungkin kalau mau tahu lebih detailnya ya tanya langsung ke orangnya ya. Dikatakan hampir 7 bulan bahkan 7 bulan lebih. Kondisi yang boleh dikatakan lumpuh total, tidak bisa jalan. Mau apapun itu aktivitasnya ya sudah di tempat tidur. Tapi malam hari ini kita boleh melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Teman kita Hana sudah bisa hadir beribadah. Puji Tuhan. Ya, nah malam hari ini ya kalau saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala bahkan seluruh tim diaken untuk melayani pemuda. Ketika saya ditanya oleh pimpinan, Om nanti temanya apa? Saya sudah ditanya beberapa hari yang lalu, hari Selasa atau hari Rabu. Pengurus tanya, Om nanti kalau sudah ada tema kirim ya. Tadi malam saya tanya, ditanya temanya sudah ada. Di WA sama Mbak Revi. Nah saya bacanya itu tadi jam 8. Jam 8 ya Revi ya. Saya baru kirim, waduh ini mendadak ya. Nah dari tema ini saya mau belajar, kita mau belajar hidup yang bijaksana. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, bicara tentang kebijaksanaan ini adalah hal yang sangat penting sebagai pemuda. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada yang namanya hidup yang bijaksana, maka kita akan salah melangkah dalam setiap apa yang menjadi cita-cita kita. Kita akan salah melangkah dalam setiap keputusan kita. Kita akan baca dulu ayatnya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ada satu doa yang disampaikan oleh Musa. Ya, dalam kitab Mazmur ini teman-teman perlu tahu Mazmur itu bukan keseluruhan ditulis oleh Daud saja ya. Bukan semua kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Di dalam kitab Mazmur ada yang ditulis oleh Salomo, ada. Ada yang ditulis oleh Musa, ada. Ada yang ditulis oleh penyanyi-penyanyi, ya. Orang-orang Lewi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyanyikan pujian. Nah, dalam Mazmur 90 ini adalah kitab atau pasal yang dituliskan oleh Musa. Kalau teman-teman baca dalam ayat yang ke-1, 90 ayat yang ke-1, doa Musa abdi Allah.
Nah, ayat yang ke-12 kita akan melihat ayat yang ke-12 dalam Mazmur 90 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, doa ini adalah satu doa yang luar biasa yang dinaikkan oleh Musa. Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang dipilih, yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Karena Tuhan melihat bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka berada di Israel, di Mesir dijajah selama 430 tahun. Bukan waktu yang pendek. 430 tahun itu alami penjajahan. Ya, boleh dikatakan mereka alami siksaan, mereka alami kesengsaraan. Tetapi Tuhan memilih Musa. Ya, sekalipun waktu Tuhan pilih Musa, kalau teman-teman baca dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, teman-teman akan lihat bagaimana Musa ini waktu dipilih Tuhan dia berdalih. Ya, dia ngelak. Tuhan, ojo aku sing dipakai Tuhan. Aku ki ora iso ngomong. Aku ini tidak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Bukan hanya satu kali. Akhirnya Tuhan dengar doanya. Kalau teman-teman baca dalam Keluaran pasal keempat itu, Tuhan dengar doa Musa. Oh, kamu tidak mau dipakai. Kamu tidak bisa ngomong. Tapi Tuhan ngotot mau pakai Musa. Akhirnya Tuhan kasih kepada Musa. Oh, tak kasih kamu juru bicara. Siapa juru bicara Musa? Ada yang tahu? Juru bicara Musa. Ada yang tahu? Harun, betul ya, Harun. Nah, Harun ini adalah juru bicaranya Musa. Juru bicara ketika Tuhan dia mau ngomong apa, Tuhan pakai Harun untuk menjadi penyambung lidah daripada Musa. Nah, dalam doanya dalam kitab Mazmur 90, dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata menghitung hari-hari di sini bukan begini, Tuhan ajar kami menghitung hari ini. Oh, ini hari apa? Sabtu, besok Minggu, besoknya lagi Senin, setelah Senin Selasa. Kebangetan kalau nak ngerti hari ya. Apalagi kalau yang lagi menantikan sesuatu dari teman dekatnya atau dari pacarnya. Aku nanti kalau kuliah, pas kuliah hari Senin, nanti aku hari Jumat pulang ya. Wow. Waktu teman-teman menantikan hari Jumat itu, hari Senin terasa kok suwi ya. Ya. Pas hari Jumat, wah, yang dinanti datang dan ketika bertemu hatinya berdebar-debar. Yo, pas kuliahnya di Malang, kalau kuliahnya di luar negeri, wah. Menanti itu pekerjaan yang ringan tapi melelahkan. Ya. Nunggu. Nah, kata menghitung hari-hari di sini, kalau saya teman-teman punya di Android itu ada beberapa versi, ya. Ada satu versi yang berkata begini, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Jadi ketika Musa naikkan doa, Musa berkata, Tuhan ajarkan kami, ya, menghitung hari-hari ini mengandung pengertian, supaya kita dapat mengerti bahwa hidup ini adalah satu hidup yang singkat. Ajar kami, sadarkan kami betapa singkatnya hidup ini. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengerti dan tak tahu jalan hidup kita. Tuhan mau kasih kesempatan kita hidup berapa tahun itu tidak ada yang tahu. Makanya dengan kesempatan, dengan singkatnya waktu, Musa minta, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Kenapa? Supaya ketika Tuhan ajar mereka menghitung hari-hari mereka, akan menyadarkan mereka sehingga apa? Sehingga ketika mereka sadar atau kita sadar, kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, hidup yang bijaksana, kalau kita mau belajar malam hari ini menjadi orang yang bijaksana. Ya, kalau kita melihat atau membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9.
betapa penting hidup bijaksana itu. Hidup bijaksana atau hidup yang berhikmat. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 sampai 9. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan. Ayat yang ke-6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini. Kalau saya membaca ayat ini sampai pada ayat yang ke-7 waktu Tuhan katakan, Salomo, mintalah apa yang hendak aku berikan. Kalau teman-teman tadi malam ikut dalam doa, Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah di sini kita baca ketika Tuhan meminta kepada Salomo, Tuhan tidak katakan begini, Salomo mintalah apa yang menjadi kehendakmu terjadi. Kehendakmu itu berarti keinginan kita. Tapi waktu Tuhan tanya kepada Salomo dalam ayat yang ketiga sebelum kita lanjut, minta apa yang hendak ku berikan. Kenapa? Karena kalau Tuhan memberikan, kehendak yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Nah, kita lanjut ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Demikianlah, atau ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Aku masih sangat muda. Dengan kata lain, waktu Tuhan katakan ini, Salomo, kamu mau minta apa? Ya aku mau berikan. Salomo mulai katakan, Tuhan enggak perlu. Karena apa? Karena Salomo sadar betapa dia telah mengalami satu karunia, satu anugerah di mana dia telah menjadi seorang raja menggantikan ayahnya Daud. Kenapa Salomo katakan anugerah? Karena dari sekian banyak anak Daud, Salomo lah yang dipilih menjadi raja. Ayat yang ke-8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Perhatikan ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Salomo ketika ditanya oleh Tuhan mau minta apa? Kamu kalau saat ini Tuhan tanya, ya umpamanya Kak Resti, Resti kamu mau minta apa? Apa dalam pikiranmu? Atau tiba-tiba jangankan Tuhan, tiba-tiba ada pejabat datang, kamu mau apa? Ya datang di tengah-tengah masyarakat kita, mau apa? Ada orang katakan, oh saya mau ini, saya mau ini. Dan pada kebanyakan, pada umumnya orang waktu minta, yang diminta apa? Hal-hal materi. Ya apa enggak? Tapi Salomo sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Waktu Tuhan katakan, Salomo, kamu mau apa? Salomo katakan, Tuhan aku ini sudah jadi raja itu sudah cukup. Tapi Salomo katakan begini, ayat yang ke-9 ini luar biasa. Berikanlah kepada hambamu hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi. Dengan kata lain dia katakan, Tuhan berikanlah saya hati atau hikmat atau hidup yang bijaksana. Salomo menempatkan kebijaksanaan ini melebihi daripada harta kekayaan.
Salomo menempatkan kebijaksanaan hal yang utama yang dia minta kepada Tuhan, melebihi harta benda. Dan hal yang luar biasa kalau teman-teman baca kisah tentang Salomo ini. Ya, waktu Salomo minta hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan berikan dia bonus yang luar biasa. Firman Allah mencatat tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki kekayaan melebihi apa yang dimiliki oleh Salomo. Nah, kita kembali belajar ya dari bijaksana. Dari permintaan Salomo ini kita mau belajar kenapa hidup bijaksana itu penting. Kenapa kita sebagai pemuda di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah kita bersekolah, kuliah kita, pekerjaan kita. Kenapa kita harus punya hidup atau hati yang bijaksana. Nah, kita lihat dulu arti bijaksana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana itu mengandung pengertian selalu menggunakan akal budinya. Ya, bijaksana selalu menggunakan akal budinya. Selanjutnya cermat dan teliti bila menghadapi masalah dan kesulitan. Ini pengertian daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi bijaksana adalah menggunakan akal budi dan pemikiran yang sehat sehingga dapat menghasilkan perilaku yang tepat. Sekali lagi, bijaksana itu artinya menggunakan akal budi dan pemikiran yang sehat. Ya, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Ya, kalau teman-teman baca kisah tentang Salomo ini, waktu Tuhan kasih dia hati yang bijaksana. Ada satu saat ketika ada terjadi sebuah perselisihan. Ya, dua orang ibu melahirkan anak di hari yang sama. Ya, ibu yang satu ngomong gini, dan ketika melahirkan anak itu, yang anak ibu yang satu itu meninggal, yang satu hidup. Nah, terjadi pertengkaran. Ibu A ngomong gini, oh ini anak saya. Ibu yang satu, bukan ini anak saya, anakmu sudah meninggal. Dia tukar anaknya. Tengah malam dia lihat anaknya mati, dia tukar dengan anak yang hidup. Karena di hari yang sama, dia katakan begini, yang meninggal itu anakmu. Yang satu, enggak, ini anak saya yang hidup. Akhirnya perkara ini sampai kepada Salomo. Nah, kalau enggak punya hati bijaksana, bingung untuk membedakan, apalagi enggak ada saksi. Dan zaman itu tidak ada yang namanya CCTV. Kalau sekarang ada apa-apa, yang pertama dicari apa? CCTV. Di gereja ini ada CCTV, jadi hati-hati. Tapi saya macet ya. Doakan teman-teman, ini Om Hever sudah panggil panggil operator untuk mengatur ya kapan hari sama Om Hever godani Resti. Oh, nanti di sini dikasih CCTV Resti. Jadi kamu kalau di rumah itu hati-hati. Resti bingung. Loh, Om Hever berarti sampai ke kamar saya. Yo, enggak mungkin lah Resti. Nanti dari kamarmu itu nancapnya ke pintu, masa langsung ke kamarnya Resti. Jadi masih bangun pagi-pagi sudah lihat gini-gini ya. Enggak. Nah, jadi ketika sampai ke Salomo karena enggak ada saksi. Kira-kira satu perkara yang terjadi, enggak ada saksi yang melihat. Ketika diperhadapkan kepada kita gimana? Bingung enggak? Bingung. Apalagi enggak ada saksi. Sedangkan sudah punya saksi, masih diperdebatkan di pengadilan. Mungkin teman-teman yang baca internet yang lagi rame sekarang, karena kalau di internet ya kadang-kadang sering berita-berita yang penting langsung ting, breaking news. Sidang daripada apa yang lagi terkenal hari-hari ini. Nah, FS ya. Sidang ya, jadi langsung. Bayangkan teman-teman, sudah ada saksi. Saya masih mulek Bahkan juga mungkin ada yang mereka katakan, oh ini saksinya enggak benar. Ya saksinya enggak benar, kenapa? Ya udah ngomongnya gini-gini. Nah, waktu Salomo tahu keadaan ini,
Karena yang dia minta kepada Tuhan adalah hikmat. Orang lain tidak bisa berpikir caranya. Orang lain tidak bisa berpikir bagaimana bisa untuk membedakan. Tapi waktu Tuhan kasih hikmat kepada Salomo. Salomo katakan apa? Bawa ke hadapan saya anak yang masih hidup itu. Waktu dibawa, panggil mamanya. Waktu dipanggil, Salomo katakan ambil pedang. Ini kira-kira kalau kita yang lihat raja seperti itu, kita akan katakan apa? Wah, jahat men. Salomo katakan, dia akan memotong supaya enggak jadi pertengkaran. Dia potong anaknya jadi 2. Adil ya? Adil. Waktu mau dipotong, ibu yang punya anak itu katakan begini, jangan apa-apakan anak saya. Sudahlah, kasih ke dia. Yang penting anakku tetap hidup. Dari situ Salomo katakan, ibu silakan ambil anaknya. Kenapa? Ternyata benar yang punya anak adalah ibu. Kenapa? Seorang ibu kira-kira anaknya disakiti tega enggak? Enggak akan tega. Makanya Salomo tahu, oh yang punya anak ibu yang boleh katakan ibu yang mengalah. Nah, hikmat inilah yang luar biasa. Dikatakan bahwa hikmat adalah menggunakan akal budi dan pikiran sehingga menghasilkan perilaku yang tepat, dan itu yang terjadi. Salomo punya hikmat, dia menggunakan akal budi, dia menggunakan pemikiran, dan keputusannya menjadi keputusan yang tepat. Dalam pergaulan kita, teman-teman, kita harus menempatkan kebijaksanaan hati dan bijaksana dalam bergaul. Gunakan akal budi dan pikiran kita. Ya, kita memang mungkin teman-teman ya, kita memang mencintai pacar kita. Tapi kita lihat pacarnya wes nyuruh kita ngelakukan sing aneh-aneh, sing ndak masuk akal. Oh, demi cinta, ya, kurela lompat pagar dari lantai 7 ke lantai 1. Masuk akal enggak? Janganlah teman-teman, makanya pakai tim bijaksana. Mungkin teman-teman punya pacar di luar yang tidak seiman. Ada, ya pasti ada. Mungkin pacarmu katakan gini, enggak apa-apa, rokok sedikit, narkoba sedikit. Itu akan menjerumuskan kita. Oh, enggak apa-apa, dugem ya, enggak apa-apa, ke klub malam, enggak apa-apa, kita mabuk-mabukan. Kalau sudah seperti ini, makanya pakai hidup dalam kebijaksanaan supaya kita bisa bedakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Dalam pergaulan sekali lagi, kita harus punya hidup yang bijaksana. Kalau teman kita, sekalipun itu pacar yang kita kasih, kalau dia sudah mulai menjerumuskan kita, jangan pernah kita lakukan. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, dalam pergaulan di dunia hari-hari ini, pergaulannya itu mengerikan. Karena ada orang yang berkata begini, oh pacaran zaman sekarang, kalau belum, maaf mereka katakan, kalau belum yang namanya ciuman, seks bebas dan lain sebagainya, oh itu belum pacaran. Saya mau katakan kepada teman-teman, di tempat ini jaga kekudusan kita. Saya tidak perlu mengulangi lagi kisah cinta saya dengan Tante Priscilla yang tadi khotbah. Ya, saya selalu katakan bahwa saya bersyukur kenapa ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk memagari kami. Apakah tidak ada keinginan untuk lakukan hal yang di luar daripada gaya pacaran Tuhan? Ada. Tetapi Tuhan selalu memberikan dan menasehati. Ya namanya manusia, munafik kalau saya sebagai laki tidak kepingin cium. Munafik saya. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Ya, Tuhan berikan kemampuan. Kenapa? Karena kita selalu menempatkan Tuhan. Kita selalu meminta hikmat. Hidup yang bijaksana selalu memakai akal budi, pikiran. Ya, nah dari hal ini bagaimana atau ciri orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana, ciri-ciri yang pertama, orang yang bijaksana itu adalah orang yang berpikir sebelum mengeluarkan kata-kata. Kenapa? Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan
perak. Ya. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang pertama itu waktu dia mau menyampaikan sesuatu dipikir dulu. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Ya, bahkan juga Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Perkataan itu harus kita jaga. Amsal 10:19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ada istilah yang mungkin seringkali teman-teman dengar. Ya, mulutmu harimaumu. Mulutmu kalau salah ngomong yang akan menerkam kita. Yang pertama, yang kedua, ya, orang yang bijaksana itu adalah orang yang berpikir sebelum bertindak. Ya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Itu peribahasa yang mungkin sekarang sudah pernah teman-teman dengar ya. Ya, kalau kami zaman sekolah dulu banyak sekali peribahasa-peribahasa. Waktu pelajaran bahasa Indonesia ya ada banyak sekali peribahasa. Nah, orang yang bijaksana berpikir sebelum bertindak. Tidak langsung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Waktu temanmu katakan begini, ayo ngerokok, ayo minum. Pikir dulu akibatnya apa. Teman-teman, karena saya punya pengalaman dalam hal ini, rokok dan minum. Dari hal kecil ini, ada banyak teman-teman saya yang pada ujung-ujungnya terjerat dengan apa? Narkoba. Dari narkoba ini ujung-ujungnya terjerat apa? Hal kekerasan. Terjadi pembunuhan. Kenapa? Mungkin teman-teman pernah dengar cerita ada di antara temanmu yang sudah pernah kecanduan narkoba. Orang yang kalau sudah kecanduan narkoba, sekali dia tidak menggunakan, dia itu akan apa ya? Stres. Nah, kalau dia sudah kecanduan, otomatis dia butuh uang. Kalau sudah tidak punya uang, dia akan berpikir, oh ini yang bisa saya lakukan. Terjadi pencurian, terjadi pembunuhan, perampokan, bahkan terjadi pemberontakan terhadap orang tua. Karena apa? Narkoba. Makanya teman-teman dalam pergaulan harus hidup dengan bijaksana. Kita boleh bergaul, tetapi pergaulan kita itu jangan sampai menyesatkan kita. Ada yang tahu ayat yang berkata, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada yang tahu ayatnya? Nggak ada yang tahu ya. Bukan, Kak Esli mungkin lupa, enggak. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, supaya kita tidak tersesat apa? Hidup bijaksana. 2 bulan saya di kelas sekolah minggu, saya belajar, saya membahas tentang kesesatan. Nah, teman-teman dikasih dalam Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang berpikir sebelum bertindak. Atau dengan kata lain dia itu bukan orang yang gerusa-gerusu. Tahu ya gerusa-gerusu ya? Kalau orang di sini orang Jawa katakan apa? Kesusuai gitu ya. Nggak ada berpikir akibatnya apa. Dan dalam Alkitab ada orang yang karena gerusa-gerusu, terburu-buru mengambil keputusan, tidak mempertimbangkan dengan benar. Akhirnya dia kehilangan berkat. Dia kehilangan berkat hak kesulungan. Siapa dia? Yang kehilangan hak kesulungan? Esau. Gerusa-gerusu, enggak berpikir. Ditawari kacang merah, ya wes ambilan hak kesulungan. Ora apa-apa, aku makan, yang penting aku makan kacang merah. Teman-teman, jangan kita mengambil keputusan
bertindak tanpa mengambil keputusan. Malam hari ini ya karena waktunya panjang, 2 hal saja ini yang dapat saya sampaikan. Untuk apa? Untuk kita dalam pergaulan kita hidup bijaksana. Masih ada tiga poin ya, cepat saya katakan. Orang yang bijaksana itu orang yang mempergunakan waktu dengan bijak. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak egois. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang meresponi masalah dengan tepat. Pengaruh media sosial sangat besar. Makanya teman-teman yang kasih dalam Tuhan, bijaksanalah dalam hidup ini. Dalam pergaulanmu, dalam engkau menggunakan media sosial. Oh, kira-kira yang saya lakukan ini menyakiti teman atau enggak? Kira-kira yang saya lakukan ini berdampak positif atau enggak? Hiduplah bijaksana. Supaya apa? Supaya kita mengalami mujizat yang besar. Salomo mengalami mujizat yang besar. Bukan saja karena dia punya Tuhan yang besar, tetapi karena ketika dia meminta, dia minta yang tepat. Dia tidak minta harta kekayaan. Harta kekayaan bisa lenyap, tapi hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan tidak akan lenyap. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, pujian dikatakan aku punya Tuhan yang besar. Benar, dia Tuhan yang besar. Tetapi mari kita sebagai pemuda-pemuda yang memiliki Tuhan yang besar, biarlah kita harus menjadi pemuda-pemuda yang bijaksana. Kenapa? Kalau kita dalam hidup ini tidak bijaksana dalam kita bergaul, ketika terjadi sesuatu, salah mengambil keputusan, masa depan kita itu Tuhan sudah atur benar. Tapi kalau kita salah mengambil keputusan, jangan pernah salahkan Tuhan. Seringkali keputusan yang kita ambil bukan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan yang kita ambil seringkali adalah keinginan kita. Tuhan yang saya mau ini. Pemimpin pujian tadi katakan seringkali kita mendikte Tuhan. Tuhan saya mau Tuhan pokoknya aku mau ini. Teman-teman, kalau kita mau mengalami kebesaran Tuhan, mari kita dibarengi juga dengan tindakan kita yang bijaksana. Ada perlindungan, benar ada perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita ini tidak ada yang namanya berpikir sebelum bertindak. Oh, tuh aku dilindungi Tuhan. Nyebrang rel kereta sembarangan padahal sudah ada tanda tidak boleh lewat. Ketika terjadi tabrakan dan lain sebagainya, contohnya salahkan Tuhan, aku tidak dilindungi. Bukan Tuhan tidak melindungi, kita yang tidak bijaksana, kita yang tidak punya hikmat. Malam hari ini mari hiduplah bijaksana. Jangan sampai kita tidak hidup bijaksana sehingga apa? Kita salah dalam pergaulan sehingga apa? Pergaulan kita rusak. Kita katakan Tuhan, aku Tuhan sudah seperti ini. Di mana Tuhan pembelaanmu? Bukan. Karena kita yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu mari malam hari ini, sesuai dengan tema yang saya berikan, mari pemuda-pemuda di tempat ini, kita mau hidup bijaksana. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji dan selalu akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
betapa penting kita hidup bijaksana. Karena hal ini akan memagari kita daripada hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Betapa penting kita untuk hidup bijaksana. Supaya kita tidak salah melangkah, kita tidak salah mengambil keputusan. Bahkan betapa penting kita hidup bijaksana supaya lewat perkataan-perkataan kita orang lain tidak tersakiti, tetapi orang lain bisa diberkati. Menanggapi segala sesuatu, kita mau belajar untuk bijaksana. Melakukan segala sesuatu, biarlah kita mau berpikir dengan akal budi kita, sehingga keputusan itu tepat. Ketika engkau mengambil satu keputusan dalam pergaulanmu, mungkin engkau akan masuk dalam bahtera rumah tangga. Biarlah mau berpikir dengan bijaksana. Apakah pasangan hidup saya ini nantinya akan mendukung saya untuk setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah pasangan hidup saya ke depan ini dapat mendukung untuk sama-sama bertumbuh dalam iman atau tidak? Kalau mungkin engkau lihat pasanganmu itu bisa menghalangi engkau bertumbuh dalam iman dan pengharapan di hadapan Tuhan, biarlah kebijaksanaan kita pakai, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kita akan alami mujizat Tuhan. Kita akan alami hal-hal yang besar. Sebagaimana pujian ini katakan, Dia berjanji, Dia sanggup menggenapi. Tapi sekali lagi harus dibarengi dengan setiap tindakan-tindakan kita. Malam ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Firman-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami sebagai anak-anak muda. Betapa penting kami untuk hidup dalam kebijaksanaan. Kami boleh melihat betapa berharganya kebijaksanaan itu ketika Salomo diperhadapkan dengan sebuah masalah. Dia pakai hikmat yang Engkau berikan kepada dia. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini. Tuhan tolong mereka. Sehingga Tuhan mereka menjadi pemuda-pemuda yang bijaksana. Dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Dalam setiap apa yang mereka lakukan, mereka menjadi pemuda-pemuda yang bijaksana. Yang nantinya mereka akan mengalami mujizat yang besar yang Engkau berikan. Yang telah Engkau janjikan, yang Engkau telah siapkan bagi kami. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan hamba berdoa bagi anak-anak muda ini. Kau memberkati masa muda mereka, memberkati masa depan mereka. Studi mereka, perkuliahan mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Engkau Tuhan memberkati. Bahkan khusus kami berdoa untuk saudara kami Hana. Engkau terus pulihkan kesehatan Hana ini sampai sempurna. Kalau malam ini dia boleh datang kepada Engkau, membuktikan bahwa Engkau Allah kami yang besar. Oleh karena itu Tuhan, tolong ke teman kami ini Tuhan. Bahkan lewat mujizat ini, dia dapat menceritakan betapa besar anugerah dan kuasa-Mu bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Berkati kami semua, bahkan kami berdoa untuk ibadah pada besok hari. Teman-teman kami yang dipercayakan untuk melayani Engkau pakai dengan heran. Dengan setiap talenta-talenta yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkati pengurus pemuda, berkati setiap Tuhan anggota-anggota pemuda di tempat ini. Sehingga dapat membawa pemuda-pemuda di tempat ini semakin hari semakin cinta Engkau. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, mari Engkau menyertai perjalanan pulang kami. Sebagaimana Engkau telah menolong tiba dengan selamat, bila ketika kami pulang Engkau juga terus menolong kami. Pertemukan kami pada jam-jam ibadah yang akan datang. Sama-sama kami menikmati berkat-berkat rohani yang daripada Engkau. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami akan terima berkat daripada Engkau. Kami mengangkat tangan kami terima berkat daripada Engkau. Pemuda yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat-berkat anugerah, rahmat yang limpah dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kita. Mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan mengakhiri ibadah di malam ini. Alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan
Amin. Puji Tuhan, selamat